Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Sugi di channel Futsalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di HackerRank Java. Kita sudah sampai pada soal tentang Java Sort. Jadi di sini kita diminta untuk mengurutkan data secara bertingkat. Kita diberikan sebuah list student yang berisi informasi ID, nama depan, kemudian CGPA. CGPA ini seperti sebuah IPK ya kalau di negara kita. Kemudian tugas kita adalah mengurutkan list ini berdasarkan nilai CGPA-nya secara descending, decreasing maksudnya descending. Kemudian jika nilai CGPA-nya sama, jika ada dua student yang punya nilai CGPA sama, maka kita akan mengurutkan berikutnya berdasarkan namanya, berdasarkan nama depannya secara alphabetic order ya, secara ascending maksudnya. Alphabetic order secara ascending. Kemudian jika keduanya sama, jika nilai CGPA-nya sama dan namanya juga sama, maka kita urutkan dia berdasarkan ID-nya. Ini ya, diurutkan berdasarkan ID-nya. Jadi ini pengurutan secara bertingkat. Kemudian ada petunjuknya. Kita bisa menggunakan comparator to sort list object. Kita bisa menggunakan comparator untuk mengurutkan objek ini ya. List objek ini. Maksudnya list student information. Kemudian kita baca berikutnya, ada input formatnya adalah baris pertama berisi sebuah bilangan bulat n yang merepresentasikan total number of student, banyaknya student. Kemudian n baris berikutnya akan berisi informasi tentang student yang terdiri dari ID, spasi nama, spasi CGPA. Constraint-nya atau batasan inputnya nilai n dari 2 sampai 1000. ID-nya dari 0 sampai 100.000. Kemudian panjang dari string namanya, ini adalah panjang string nama, ada tanda ininya apa nih, pagar ya. Ada tanda paku atau apa ini? Tiang. Panjang dari string namanya adalah minimal 5 dan maksimal 30. CGPA-nya dari 0 sampai 4,00. Kemudian the name hanya berisi sebuah lowercase. Namanya hanya berisi nama, yang di sini adalah nama siswanya, hanya berisi lowercase. Kemudian ID-nya hanya berisi bilangan bulat integer tanpa leading zero, tanpa 0 di depannya. Misalnya 1 tidak ditulis dengan 01 tapi 1 saja. Standar bilangan integer. Kemudian CGPA-nya atau IPK-nya akan terdiri dari maksimal paling banyak ini adalah 2 digit setelah bilangan desimal. Jadi angka digitnya ini hanya 2 ya, 2 angka di belakang koma maksimal. Format outputnya adalah setelah melakukan pengurutan data, jadi setelah datanya diurutkan, maka kita akan menampilkan kembali nama-nama depan dari siswa setelah terurut ya. Jadi ini tadi yang dimasukkan inputnya ini, setelah diurutkan nanti dia akan menjadi seperti ini. Jadi ini diurutkan berdasarkan aturan yang sudah dibuat sebelumnya ya. Pertama kita urutkan berdasarkan nilai CGPA-nya. Jika nilai CGPA-nya sama, maka kita urutkan berdasarkan alfabetik namanya. Jika CGPA dan namanya sama, maka kita urutkan berdasarkan ID-nya. Oke, baik, saya kira cukup sederhana soalnya. Jadi ini ada sebuah bentuk pengurutan secara bertingkat, berlevel. Sort by, kemudian by-nya banyak ya. Sort by CGPA, kemudian sort by name, dan sort by ID. Di sini kita sudah disiapkan sebuah method main untuk menangani input dan outputnya. Kita tidak usah membuat input dan outputnya, sudah ada scannernya. Kemudian list studentnya juga sudah ada dibuatkan dan sudah diisi juga melalui scanner. Kita tidak usah pusing lagi bagaimana inputnya. Kita juga tidak usah pusing bagaimana outputnya, sudah ada juga outputnya. Yang kita kerjakan adalah di sini, di antara input dan output kita akan melakukan proses pengurutan. Proses pengurutan ya. Dan kita juga sudah dibuatkan sebuah kelas namanya student. Ada 3 atributnya, sudah ada konstruktornya di sini, kita tidak perlu buat juga. Sudah ada method getter and setternya. Ada get ID, get fname, get CGPA. Baik, berikutnya kita di sini ada petunjuknya. Tadi di sini ada hint-nya, ada petunjuk bahwa kita bisa menggunakan sebuah komparator yang ada di Java ini. Komparator yang seperti kita bahas pada soal sebelumnya di HackerRank, komparator ini adalah sebuah interface yang bisa digunakan untuk membandingkan objek.
Di dalamnya ada metode compare untuk membandingkan dua objek, comparing. Kemudian ada compare to juga ya. Bukan compare to, then comparing. Jadi kalau kita mau menggunakan pengurutan secara bertingkat, kita gunakan compare dulu, baru then comparing. Kemudian kelas-kelas yang berkaitan dengan ini, komparator tadi ada collection, ada interface collection juga. Kemudian ada kelas ini. Iya, collection ya, sorry. Ada interface collection juga. Kemudian cara mengurutkan ada contohnya di sini. Teman-teman bisa pelajari dari dokumentasi Java. Baik, kita kembali ke tugas kita. Tugas kita sebenarnya tidak banyak ya, cuman bisa satu baris perintah saja. Cuman karena ini ruangannya sempit, saya tulis secara bersusun nanti. Jadi tugas kita di sini adalah melakukan pengurutan berdasarkan CGPA secara descending, kemudian berdasarkan nama ascending, kemudian berdasarkan ID juga ascending. Kita tuliskan seperti ini, collections. Kita gunakan kelas collections dot sort. Jadi kalau collection ini adalah interface, tapi kalau collections itu kelas ya. Coba kita lihat. Di sini ada kelas namanya collection. Ternyata tidak ada di sini. Ini ya, ini kelasnya. Jadi ini adalah kelas collection. Sedangkan kalau collection tanpa S itu adalah sebuah interface. Oke, yang kita gunakan adalah kelas yang ini, yang collection, yang di dalamnya ada method ini, method ini. Ada sort juga di dalamnya. Yang method yang kita gunakan adalah method sort. Ini. Method sort. Collection sort, kemudian buka kurung, balas kurung, kita buat titik komanya di sini. Enter dulu. Kita mau tulisnya di sini karena banyak. Yang akan kita urutkan adalah sebuah list student, sudah ada listnya. Kita copy saja listnya, nama listnya. Kita paste di sini. Kemudian kita urutkannya berdasarkan CGPA secara descending. Jadi kita tuliskan pakai komparator. Kemudian titik comparing. Ya, di sini kita tuliskan nama metodenya. Kita panggilnya secara method reference ya. Kita panggil secara menggunakan method reference, menggunakan operator double colon atau double titik 2. Dan operator ini jangan lupa sebelumnya di set ini di Java 8. Karena operator double colon ini hanya bisa jalan di Java 8 ke atas. Di Java 7 dia belum ada ya. Cara menulisnya adalah kita tuliskan student, nama kelasnya. Jadi ini proses pemanggilan method secara langsung. Student. Kemudian di sini kita tuliskan nama methodnya. Nama kelasnya dulu, kemudian nama metodenya, tanpa kurung buka dan kurung tutup ya. Jadi ini berbeda dengan pemanggilan melalui instan kelasnya. Ini saya panggil langsung dari kelasnya ya. Student titik 2 get CGPA. Kemudian kita comparing. Setelah kita urutkan berdasarkan nilai CGPA-nya, kita urutkan kembali. Jika CGPA-nya sama, maka kita urutkan dia berdasarkan student titik 2 get fname. Kemudian jika namanya juga sama, maka kita comparing berdasarkan ID-nya ya. Agak lambat loadingnya nih. Saya copy saja ini. Jangan lupa titiknya, titik dulu. Di sini titik baru dan comparing. Student get FID. Kalau kita lihat nama functionnya, kalau kita takut salah bisa di copy saja ini. Get ID ya, sorry, get ID saja nih. Bukan, tidak ada F-nya. Get ID.
Sampai di sini selesai. Jadi cukup singkat sebenarnya kodenya. Kita gunakan collection.sort, kemudian komparator, comparing berdasarkan CGPA. Oh sorry, di sini ada CGPA-nya itu diurutkan berdasarkan secara ascending ya, secara descending maksud saya. Jadi di sini kita tambahkan reverse set untuk membuat dia terurut secara descending. Kemudian kita urutkan berdasarkan namanya. Jika nama dan CGPA-nya sama, maka kita urutkan berdasarkan ID. Oke, baik, kita coba run code. Jadi awalnya ada Rumpa, Asis, Samiha, Samara, Fahim. Ini kayak nama-nama di Indonesia. Ada Rumpa, Buku, Katumbangan. Di sini Rumpa, Asis, Samiha. Dia akan terurut berdasarkan IPK dan nama, kemudian ID-nya. Seperti ini. Dan sudah diterima. Baik, saya perlihatkan lagi kodenya. Kode yang kita tambahkan cukup sedikit sebenarnya. Saya blok yang ini. Ini kode yang kita tambahkan. Di antara proses input dan outputnya. Baik, kita submit code dan diterima. Saya kira untuk tutorial kali ini, pengurutan data menggunakan sort dan komparator, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau kawan-kawan punya cara yang lebih mudah, lebih singkat mungkin, atau lebih mudah dipahami, lebih sederhana, boleh di-share di kolom komentar. Jangan lupa like and share jika video tutorial ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.